Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana siyaman lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه أهلا رمضان غنوا قولوا شهر بطوله أهلا رمضان جانا. Ahlan Ramadan ya syahrus siyam. Ramadan telah datang kembali kepada kita, yang kedatangannya telah membawa banyak kegembiraan. Bulan Ramadan, bulan orang yang berpuasa. Pemirsa cerah yang berbahagia, ketika berpuasa, kita cenderung menghemat tenaga dan pikiran, baik saat belajar, bekerja, maupun beraktivitas lainnya. Namun hal itu seharusnya bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Sebab Allah menjanjikan banyak keuntungan kepada siapapun yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan hanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga mendorong kepada umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan. Di bulan Ramadan tahun ini, kita harus mempunyai tekad agar bisa lebih baik dari bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi lebih produktif di bulan Ramadan sebelumnya? Salah satunya dengan mencari teman yang sefrekuensi dengan kita, yang sama ingin meningkatkan amal kebaikan di tahun-tahun yang sebelumnya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya lebih baik dari tahun ini. Oleh karena itu, ketika kita memiliki teman yang sefrekuensi dalam beribadah, contohnya, ketika teman ingin tidur, maka bukan tidak mungkin kita juga ingin tidur. Ketika teman kita rajin melakukan amal kebaikan, maka kita pun akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang baik pula. Ketika teman kita rajin mengaji, rajin sholat tahajud, rajin bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya, maka kita pun pasti akan melakukan hal kebaikan semuanya. Melakukan perencanaan ibadah yang matang dan baik, misal target kita khatam di tahun ini harus lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun dengan target yang banyak itu tentunya akan lebih baik pula ketika kita bisa mengkaji dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Mengenai tauladan untuk anak muda, sudah ada pada zaman Rasulullah, yakni zaman sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat banyak bisa menginspirasi kaum muda. Cermin tauladan kisah tentang anak muda di zaman Rasulullah SAW, salah satunya Zaid bin Thabit. Sudahkah kalian pernah dengar nama itu? Zaid bin Thabit yang di usia 12 tahun telah menjadi sekretaris pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga Mus'ab bin Umair yang telah menjadi diploma pertama yang Nabi Muhammad SAW utus ke beberapa negara untuk menyebarkan agama Islam. Ada pula Attab bin Usaid yang menjadi gubernur termuda di Mekah pada usia 18 tahun. Bayangkan betapa mudanya usia mereka telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana keras dan beratnya perjuangan mereka di usia muda dan terbentuknya karakter mereka dari lingkungan yang keras sehingga mereka mencapai kesuksesan di usia muda. Ada sebuah penggalan ayat Al-Quran dalam surah Al-Insyirah ayat ke-6
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha farauta fansab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Pemirsa cerah rahimakumullah. Ayat ini sangat singkat dan padat, namun ternyata memiliki makna yang begitu luas, terkhusus bagi anak muda. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih diksi huruf, yaitu menggunakan huruf fa, yang jika kita lihat dari segi bahasa, maka huruf fa dan huruf waw memiliki arti sama, yakni dan. Tetapi di sini Allah menggunakan huruf fa yang bersambung dengan huruf alif yang bermakna jika engkau telah usai melakukan sesuatu urusan, maka bersegeralah melakukan urusan lainnya. Bahwasanya anak muda harus menjadi manusia yang produktif dengan selalu memberikan manfaat tanpa ada jeda sedikit pun. Pesan dari Imam Syafi'i dalam kata mutiaranya, Inni ra'aitu wuquful ma' yafsuduhu in saha taba wa illam yajri lam yatib. Sungguh aku melihat air yang tergenang dalam diamnya justru akan tercemar lalu membusuk. Jika saja air tersebut mengalir, lalu tentunya ia akan terasa lezat dan menyegarkan. Tidak demikian jika ia tidak bergerak dan tidak mengalir. Pesan yang sangat mendalam diutarakan Imam Syafi'i dalam kata mutiarainya ini, bahwasanya anak muda harus menjadi insan yang produktif, insan yang terus-menerus melakukan kebaikan, memberikan kebermanfaatan sekecil apapun, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Istilah anak muda zaman sekarang sering sekali melontarkan kata kegabutan, padahal sesuai dengan kata mutiara Imam Syafi'i ini, bahwa kegabutan itu justru akan menghasilkan ketidakbermanfaatan dan banyak sekali jeda atau kekosongan yang anak muda sering lakukan di masa sekarang. Maka dari itu, kepada anak-anak muda khususnya, selalulah melakukan produktivitas dalam hal kebaikan, selalulah menginspirasi, selalulah berbuat kebaikan, dan selalu bisa mengambil kisah tauladan yang bisa menginspirasi dirinya dan juga memberikan inspirasi itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Karena ternyata apa yang terjadi hari ini adalah berkat doa-doa kita di hari sebelumnya, dan apa yang terjadi di masa depan tergantung dengan apa yang kita doa atau kita minta pada saat ini. Maka dari itu, wabil khusus al-faqir, diri saya sendiri, dan semua pemirsa cerah yang berbahagia, selalulah dan terus-menerus berbuat kebaikan, dan selalu berdoa dalam setiap urusan kita, dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Wallahu a'lam bis-shawab wal 'afu minkum. Semoga pesan ini bisa tersampaikan dan bisa memotivasi kita semua untuk selalu menjadi insan yang produktif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.